Shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Mari sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan di hari ini. Kita membawa hidup kita, hati kita, tubuh kita untuk menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita pujikan Tuhan. Kebaktian Universitas hari ini kita mulai dengan berlandaskan kasih dan anugerah Allah Bapa yang telah dinyatakan dalam pribadi dan karya Allah Anak, Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Mari sama-sama saya ajak kita untuk berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu pada hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang telah Engkau berikan pada kami Tuhan. Kami bisa melakukan kebaktian universitas hari ini. Biarlah Engkau yang menyertai Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biar kami bisa mengerti Tuhan bahwa tubuh, jiwa, dan roh kami sangat berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau bersuka cita lebih lagi di hadapan Tuhan. Tuhan yang mulia,
Shalom teman-teman, saudara-saudara sekalian di UK Petra. Senang sekali saya diberi kesempatan untuk membawakan firman pada kali ini. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan ini boleh mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk bisa menikmati, untuk bisa melakukan dan membagikannya kepada orang-orang di sekitar kami. Mampukan hamba-Mu Tuhan yang lemah berdosa ini sehingga dapat memberitakan firman dengan jelas, Injil-Mu diberitakan dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati waktu ke depan ini, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman semua, tubuh menentukan nasib, apalagi wajah. Ya. Kalau cowok ganteng pendiam, cewek-cewek pada bilang cool. Kalau cowok jelek pendiam, cewek-cewek bilang memang kuper. Kalau cowok ganteng jomblo, cewek-cewek bilang wah memang perfeksionis, dia tunggu yang terbaik. Kalau cowok jelek jomblo, cewek-cewek bilang ya jelas lah nggak laku. Kalau cowok ganteng bawa mobil mewah, cewek-cewek bilang memang cocok gitu kan, keren luar dalam. Kalau cowok jelek bawa mobil mewah, cewek-cewek bilang mas majikannya mana gitu kan. Kalau cowok ganteng dapat cewek cantik, cewek-cewek bilang, woi keren, pasangan serasi. Tapi kalau cowok jelek dapat cewek cantik, cewek-cewek pada bilang, wah ini pasti main dukun. Kalau cowok ganteng bukain pintu buat cewek, cewek-cewek pasti bilang, gentleman banget nih. Tapi kalau cowok jelek bukain pintu, cewek-cewek pada bilang, memang naluri pembantu. Repot ya, tubuh kita ini menentukan nasib. Dan dunia cenderung mengejar tubuh yang sempurna, wajah yang sempurna, ekspresi tubuh yang apapun kita mau. Gereja sebaliknya cenderung menghindari tubuh, karena kedengaran duniawi kurang rohani. Kalau ada pembicaraan tentang tubuh, gereja biasa sebatas nasihat moral. Nggak boleh nonton film porno lah, nggak boleh seks sebelum menikah lah. Sehingga orang Kristen bingung apa sih peran tubuh dalam kehidupan iman dan keseharian kita. Dan hari ini teman-teman semua kita akan melihat bahwa kekristenan punya pesan yang sangat kaya, sangat indah tentang tubuh. Tubuhmu berarti, your body matters to God and to others. Untuk itu mari kita buka dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Di sini kita akan melihat 3 hal, masalah tubuh, identitas tubuh, kemudian tujuan tubuh. Saya bacakan buat teman-teman semua. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Pertama-tama kita akan melihat masalah dengan tubuh. Di ayat 19a dikatakan, atau tidak tahukah kamu? Nah, ini kita perlu konteks. Kenapa kok Paulus ngomong hal ini? Jadi teman-teman semua, Paulus sedang berbicara mengenai percabulan, mengenai sexual immorality yang terjadi di konteks 1 Korintus dan di kota Korintus. Karena Korintus ini terkenal sebagai kota yang hedon banget deh, gitu ya. Ini kalau zaman dulu tuh seperti Las Vegasnya, Sin City, gitu ya. Dan di sini Paulus dengan sangat jelas dia ngomong, "Hei orang Kristen," di ayat yang ke-18 bilang, jauhkanlah dirimu dari percabulan, dari segala penyelewengan, pornografi, prostitusi, dan semuanya. Dia sangat jelas. Ini antara membuat kita orang zaman modern itu nggak nyaman, karena dia sangat jelas tentang seksualitas yang melanggar, atau memberikan kita kekuatan ya, wah Paulus ini pas banget gitu. Tapi yang pasti yang terjadi di sini teman-teman adalah menurut Paulus, beberapa orang Kristen itu merasa aku sudah bebas di dalam Yesus, maka kalau bebas aku boleh melakukan apapun dengan tubuhku. Di dalam konteks 1 Korintus 6, boleh jadi Kristen dan boleh melakukan atau ketemu dengan perempuan cabul atau berkecimpung di dalam dunia prostitusi. Kan sudah aman.
Jadi tubuhku nggak penting. Di sini kita melihat esensi dari masalah tubuh, di mana tubuh atau yang jasmani itu nggak relevan. Yang penting, yang lebih indah itu yang hati atau yang rohani. Dengan kata lain, diri kita yang sejati, authentic self kita, nggak ada hubungannya sama tubuh, tidak terkoneksi dengan tubuh. Siapa kita sebenarnya itu ada di pikiran, ada di perasaan, ada di hati, nggak ada di tubuh. Misalnya ya, fenomena transgender sangat menjelaskan sekali masalah ini. Ada seorang transgender dari Spanyol, Miss Universe, Angela Ponce. Masih ingat banget dia pernah berkata sebuah kalimat yang membuat saya sangat meledak sekali. Dia berkata, "There are women with a penis and men with a vagina. Because the only key part of being a woman is to be and feel like a woman." Dia berkata ada perempuan yang memiliki alat kelamin pria, ada pria yang memiliki alat kelamin wanita. Karena kamu mau jadi wanita, yang penting tuh kamu merasa seperti wanita. Tahun 2015, tentu saja mungkin kita tahu ada seorang yang atlet Olimpik berubah jadi perempuan, Caitlyn Jenner dari Bruce Jenner. Dia menang penghargaan Women of the Year menurut Glamour Magazine. Luar biasa ya, nggak ada setahun jadi cewek, sudah menang, sudah berprestasi menjadi Woman of the Year. Harusnya bikin baper semua wanita di dunia gitu kan ya. Kalau saya jadi wanita protes, dia baru nggak ada setahun udah menang gitu kan, jadi wanita sejagat. Jadi seakan-akan wanita yang sesungguhnya nggak bisa. Untuk menang wanita sejagat harus import dari dunia pria gitu ya. Seakan-akan pria lebih baik menjadi wanita dibandingkan wanita menjadi wanita. Jenner boleh merasa dia wanita, Jenner boleh mau jadi wanita, Jenner boleh hidup sebagai wanita, tetapi pikiran dia tidak bisa mengubah biologi, tidak bisa mengubah realita. Di sini kita melihat masalahnya yaitu adalah bahwa tubuh dianggap tidak punya tujuan. Tubuh hanya koleksi dari otot, tulang, darah, organ, sel yang tidak memberi clue, tidak memberi petunjuk siapa kita dan bagaimana seharusnya kita hidup. Tubuh kita hanya kebetulan dari identitas kita. Maka tubuh boleh kita override, kita boleh ubah, kita boleh ganti-ganti. Sehingga kalau tubuh nggak penting, yang penting pikiran atau hati, maka tidak aneh kita hidup di dunia di mana janin boleh digugurkan, seks boleh bebas, badan boleh modif-modif, dan jenis kelamin boleh pilih. Karena tubuh nggak penting, dianggap batasan yang harus dikalahkan. Makanya hari ini kan ada ya gerakan transhumanisme. Kalau tubuhnya mati, ya udah kita pindahkan pikiran kita ke komputer misalnya. Kekristenan mengajarkan hati kita licik, tubuh kita itu harus dipelihara karena bait Roh Kudus, nanti kita akan baca. Tetapi hari ini budaya kita kebalik ya, naratif budaya kita sebaliknya. Hati kita dipercaya, tubuh kita diragukan. Naratif budaya kita adalah meragukan tubuh, mempercayai hati, mempercayai perasaan. Padahal hati kita adalah letak dari dosa dan kelemahan-kelemahan kita. Itulah masalah tubuh. Yang kedua teman-teman, kita akan melihat identitas tubuh. Di tengah masalah ini, bagaimana kita berbicara mengenai apa sih tubuh, apa sih peran tubuh. Kita lanjutkan, ada dua identitas yang kita perlu cermati di sini. Ayat 19b sampai 20a. Bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sebelum Paulus mengatakan kalimat bait tubuhmu adalah bait Roh Kudus, sebetulnya di ayat-ayat sebelumnya Paulus sudah banyak bicara tentang tubuh itu apa sih. Dikatakan misalnya tubuh kita untuk Tuhan, itu ayat 13. Tubuh kita akan dibangkitkan, ayat 14. Tubuh kita adalah anggota Kristus, ayat 15. Tubuh kita di sini bait Roh Kudus, dan tentu saja tubuh kita dicipta untuk memuliakan Allah. Dengan mengkaitkan tubuh dengan Roh Kudus, Paulus dengan sangat gamblang sedang bilang gini, hey, hubungan kita sama Yesus itu nggak cuma masalah yang rohani-rohani aja, tetapi juga yang jasmani.
Urusan kita sama Tuhan bukan yang cuma di gereja, cuma pas kita berdoa atau saat teduh doang. Tetapi pada saat kita berolahraga, pada saat kita makan, pada saat kita mandi, semuanya Tuhan tersenyum. Pada saat kita berdoa maupun pada saat kita berolahraga. Tuhan rindu mengasihi keseluruhan dari hidup kita. Tidak cuma yang rohani-rohani saja. Dikatakan di sini kita itu bait Roh Kudus. Kalau kita bilang kata bait, mungkin teringat bait Allah di Yerusalem ya. Bait Allah itu waktu diciptakan pertama kali atau dibangun pertama kali. Pertama, desainnya ribet banget gitu kan ya. Sampai bosen bacanya, berapa meter gitu kan. Kedua, berapa harga yang harus keluar untuk bikin itu namanya bait Allah. Dan yang ketiga, melambangkan tempat tinggal Allah sendiri. Itulah kita. Allah di surga tapi mau tinggal di dunia, di bumi. Dengan kata lain dia menggambarkan sebuah keberadaan yang suci, indah, sakral. Itulah tubuh kita. Gambaran yang sangat gamblang di sini. Bait kamu tuh bait Roh Kudus. Tubuh kita itu berharga. Ada seorang Kelly Osbourne ya, anak dari rock and roll star Ozzy Osbourne. Saya ada fotonya. Dia dulu tuh terkenal sebagai orang yang agak gemuk gitu ya, cabi, tembem gitu kan. Murung. Dia setelah beberapa lama dia hilang dari mata publik, dia muncul kembali tahun 2010 di New York Fashion Week dan dia menunjukkan tubuh barunya. Wah, sudah kurus 19 kilo, langsing, lengkung, pede banget sekarang. Ditanya ini Kelly Osbourne, kenapa kok kamu diet? Dan dia menjawab begini, saya ini ya lebih banyak dikritik karena gendut dibandingkan waktu saya itu kecanduan narkoba. Dia bilang gini, I took more hell for being fat than I did for being an absolute raging drug addict. Sekarang saya bangga kalau lihat di kaca, saya tidak membenci setiap sisi tubuh saya. Saya nggak lagi berpikir, kenapa sih kok aku nggak kayak dia atau kayak cewek itu. Di sini kita melihat sangat luar biasa sekali ya, narasi budaya yang mengatakan you are a loser if you are fat. Bahkan lebih parah dibandingkan pecandu narkoba. Dengan kata lain teman-teman, di balik obsesi diet, olahraga, botox, bedah plastik, anti-aging, tersembunyi sebuah asumsi bahwa kita nggak suka sama tubuh kita. Ada kebencian terhadap tubuh manusia. Bahkan menjadi gendut lebih parah dibandingkan mencandu narkoba. Tubuh kita berharga. Tubuh kita berharga. Yang indah adalah kadang-kadang kalau kita mikir tentang Tuhan, inilah kehidupan kekristenan luar biasa ya. Kita mikir Tuhan itu ditemukan di hal-hal yang spektakuler, yang sakral. Wah, pokoknya yang altar yang sifatnya itu suci dan kudus. Tuhan itu di pegunungan gitu mungkin ya. Di gereja. Tapi ternyata walaupun yes kita rindu dan kita bersyukur atas pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa seperti itu. Pengalaman-pengalaman emosional yang indah seperti itu. Tetapi Tuhan juga menemui kita. Tuhan dapat kita nikmati di dalam keseharian kita. Melewat tubuh kita yang lemah dan terbatas ini. Bahkan lebih daripada itu dikatakan kamu bukan milik kamu sendiri. Ya kan? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ini identitas yang kedua. Yang pertama, tubuh kita itu bait Roh Kudus, berharga, indah, suci. Kita ketemu Tuhan di sini. Yang kedua adalah tubuh kita itu menunjukkan lebih daripada jasmani, tetapi menunjukkan Kristus sendiri. Tubuh kita merefleksikan kualitas inner life kita. Ya, kebanyakan orang termasuk saya kadang-kadang tubuh saya yang mengendalikan saya. Dengan kalian kita punya ya dorongan-dorongan tertentu, dorongan-dorongan fisik, di tangan, di kaki, alat kelamin, di mata, di lidah kita. Pernah nggak sih merasa ngomong sebelum mikir gitu ya? Atau kalau bahasa Arabnya khilaf gitu kan? Pernah nggak istilah ada lost my temper gitu kan? Ya, kita kayak nggak bisa mengendalikan. Apalagi kalau lihat makanan, wah nggak pakai mikir langsung ambil katanya. Konon katanya ada 4 macam orang gemuk katanya. Pertama ada gemuk air, itu kalau badannya bergelambir mudah lelah. Kedua gemuk daging, itu kulitnya tebal, susah dicubit. Ada gemuk angin, orangnya sering kentut dan suka nguap. Dan yang terakhir itu gemuk nggak ngaku teman-teman.
suka lupa kalau sudah makan. Jadi karena begitu dikendalikan oleh tubuh. Nah, di sini Paulus sudah berkata kalau ngomong tentang kamu telah dibeli dan telah lulus dibayar, itu dia sedang menggambarkan pasar jual beli budak, di mana budak dibeli untuk dibawakan oleh tuan yang baru. Begitu pula Paulus ini sedang berpikir tentang salib Kristus, di mana Tuhan Yesus membeli kita untuk Allah. Nah, poinnya Paulus adalah yang dibeli oleh Tuhan Yesus itu bukan cuma hati kita atau kerohanian kita. Tuhan juga beli tubuh kita, keseluruhan dari kita. Makanya kita sekarang adalah milik Allah. Tubuh atau ciptaan adalah bagian dari rencana penebusan Allah. Teladannya adalah Yesus sendiri. Lihat bagaimana Yesus datang menjadi manusia, memiliki tubuh seperti kita. Saya suka ucapan seorang pendeta Sam Elberry, dia mengatakan inkarnasi Yesus Kristus adalah the highest compliment, pujian tertinggi tubuh manusia. The highest compliment the human body has ever been paid. Yesus tidak hanya kelihatan manusia, Yesus nggak hanya pinjem kulit manusia, Yesus nggak tiba-tiba datang jadi manusia kayak Terminator, enggak. Dia benar-benar mengalami gimana waktu masih jadi janin, mengalami dijaga, diasuh, mengalami puberti. Yesus mengalami semua yang kita alami. Dia melakukan semua itu, mengalami semua pengalaman manusia jasmani badania supaya dapat menyelamatkan kita. Dan pada waktu awal-awal kekristenan ini sebuah skandal. Karena tubuh itu dianggap jelek, lemah, penyakitan, cacat, bau, tua, jerawatan, gitu ya. Tetapi Tuhan merasakan semuanya itu, bahkan dia mati sebagai manusia. Lalu apa yang terjadi? Dia kembali dengan tubuh. Dan ini kalau orang Yunani, mereka akan protes dan gak masuk akal. Karena buat orang Yunani, tubuh itu jahat. Namanya spiritual progress itu bukan kembali ke tubuh, tapi menjadi roh, lepas dari tubuh. Tetapi apa yang kekristenan ajarkan adalah pada saat Yesus bangkit dari kematian, memiliki tubuh yang baru yang bisa dipegang, yang makan, menggambarkan bahwa ciptaan dunia kita ini akan dibenahi, akan direstorasi. All the broken things in the world will be fixed. Dunia impian ke depan itu bukan VR gitu loh, bukan virtual reality seperti yang digambarkan di film atau game. Dunia ideal di depan kita adalah realita fisik. Langit baru, bumi baru. Semua yang indah di bumi hari ini teman-teman tahu nggak? Cuman appetizer sih. Cuma makanan pembuka saja. Sensasi yang kita nikmati hari ini dari makan, dari minum, olahraga, dari hubungan seksual, suami istri tentunya. Itu cuma appetizer, makanan pembuka. Dari sebuah kenikmatan fisik spiritual yang akan kita nikmati di langit baru, bumi baru. Buat saya ini menjadi harapannya khususnya buat teman-teman yang hari-hari ini merasa tubuhnya itu sangat membawakan stres buat kita. Kita stres tuh kalau tubuhnya lemah, apalagi mungkin ada mungkin kenal engkong atau oma gitu ya. Atau mungkin yang hidupnya tuh tubuh tuh sakit terus gitu. Tapi ada harapan. Di dalam kekristenan ada harapan bahwa tubuh kita nggak akan selamanya seperti ini. Bahwa yang namanya tubuh terbaik kita itu nanti di depan. Nanti di depan. Dan itu menjadi harapan, menjadi sebuah penghiburan bahwa this is not our world, belum selesai. Masih ada yang lebih indah lagi. Dan Yesus nggak cuma naik ke surga, Yesus nggak cuma bangkit dari kematian, dia juga naik ke surga. Kadang-kadang orang bingung ini apa pentingnya naik ke surga. Tetapi naik ke surga itu menunjukkan bahwa hari ini di surga itu ada manusia. Bahwa Yesus jadi manusia itu bukan keputusan sementara. Setelah selesai ditinggalkan kemanusiaannya. Tidak. Yesus hari ini menjadi manusia di sebelah kanan Allah Bapa. Menjadi manusia adalah keputusan kekal Yesus Kristus. Sehingga teman-teman kita di sini melihat betapa indahnya peran tubuh. Tubuh kita itu bukan sarana pemuasan nafsu yang kita bisa gunakan semau kita. Tapi tubuh juga musuh yang harus dihajar, dilukai, sehingga seakan-akan lebih murni bisa dapat
kita dapatkan. Kan kadang-kadang memang gereja ya bisa mempromosikan body hatred atau body shaming. Nah, karena dosa tubuh kita lemah, yes. Tapi tubuh kita bukan musuh yang jahat, hati kita yang licik, hati kita yang penuh dosa, bukan tubuh kita. Sebaliknya, tubuh kita punya pesan ilahi. Tubuh kita memperlihatkan realitas spiritual tentang Yesus dan karya penebusannya. Tubuh kita tuh nggak netral, tapi moral. Tubuh kita nggak hanya biologis, tapi juga teologis dan kristosentris. Tubuh kita adalah petunjuk kepada kebaikan moral. Tubuh kita adalah petunjuk kepada kehendak Tuhan. Makanya, poin yang terakhir kita melihat tujuan tubuh. Kita sudah melihat masalah tubuh, di mana tubuh itu dianggap nggak penting, hati yang paling penting. Kita sudah melihat identitas tubuh, identitas kita adalah bait Roh Kudus dan kita adalah milik Tuhan. Maka yang terakhir, kita mau tahu apa sih kehendak Tuhan buat kita sekarang dengan tubuh kita. Ayat 20b, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. So simple. Nah, dalam konteks muliakan Allah dengan tubuh artinya menjauhi percabulan, menjauhi pelanggaran seksual. Ya kan? Karena memang di 1 Korintus 6 Paulus lagi ngomongin tentang penyelewengan itu. Maka saya rasa dua hal di sini yang saya perlu tekankan. Pertama, bagaimana kita memuliakan Allah dalam konteks seksualitas tentu saja adalah pertama, jangan menggunakan tubuh sebagai sumber pemuasan hawa nafsu. Jangan menggunakan tubuh sebagai sumber pemuasan hawa nafsu. Nah, kenikmatan secara fisik itu dengan sendirinya tidak jelek, tidak jahat. Tetapi pada saat kita menggunakan kenikmatan sebagai kebutuhan, kalau nggak enak itu nggak pas gitu ya. Pada saat kita menggunakan kenikmatan tubuh itu sebagai kebutuhan, sehingga kita menjadi bergantung dan akhirnya bisa kecanduan, nah kita menjadi budak di bawah tubuh dan sensasi-sensasi itu. Itu adalah jaminan sengsara teman-teman, pasti jaminan sengsara. Jangan menggunakan tubuh sebagai pemuasan hawa nafsu. Yang kedua, bagaimana kita memuliakan tubuh, memuliakan Allah dengan tubuh. Jangan menggunakan tubuh untuk memanipulasi atau mengintimidasi. Jangan menggunakan tubuh untuk memanipulasi atau mengintimidasi. Sederhananya, kadang-kadang ini kita kan suka ya nambah-nambahin sesuatu atau mengurangi banyak hal supaya kelihatan seksi, gitu. Ya, kita bisa tetap menarik kok tanpa tambahan-tambahan seperti itu. Hati-hati pada saat kita mencoba untuk manipulasi orang dengan tubuh kita. Hati-hati misalnya dengan sarkasme. Hati-hati dengan bahasa tubuh yang merendahkan. Gampang loh, kamu gini, kamu rolling your eyes, itu kan bisa kelihatan ya. Hati-hati dengan kata-kata yang menyakiti. Tubuh kita powerful, berkuasa. Jangan gunakan untuk memanipulasi atau mengintimidasi. Tapi apakah ngomongin tentang memuliakan Allah dengan tubuh itu hanya berhubungan dengan seksualitas? Tidak. Maka yang ketiga saya mau katakan, banyak sekali teman-teman peran positif tubuh lebih daripada seks. Banyak sekali. Masalahnya hari ini mungkin ya, terutama di dunia modern, kita itu terobsesi dengan seks. Ironisnya, kita itu miskin sentuhan. Ya, kita terobsesi dengan seks, tetapi kita miskin sentuhan. Karena pada saat kita ngomong tentang sentuhan, langsung mungkin mikirnya, wah ada apa gitu ya. Langsung mikirnya mengarah kepada eros atau seksualitas. Seperti itu. Sehingga sentuhan masuk ke dalam kategori seksual. Padahal sentuhan tidak harus sifatnya seksual. Sentuhan bisa sifatnya persaudaraan. Bisa sifatnya pertemanan, kekeluargaan, dan seterusnya. Kadang-kadang sedih ya kalau kita bisa melihat orang itu tidak pernah bertemu, tidak pernah bersentuhan. Dan pandemi ini sangat mengajarkan kita pentingnya sentuhan. Sentuhan non-seksual. Sentuhan yang biasa-biasa saja. Dan repotnya kadang-kadang dunia kita, begitu kita ngomong cinta, ngomong kasih, identik dengan eros, romantic relationship, erotic relationship. Padahal kita lupa, cinta juga bisa phileo, bisa storge, bisa kasih antara teman, kasih dengan saudara, dan seterusnya. Kasih yang digambarkan lewat sentuhan yang indah,
Makanya Paulus mengakhiri, dan nggak cuma satu kali, dia ngomong banyak di surat-suratnya. Dia mengatakan di 2 Korintus misalnya, berilah salam dengan cium yang kudus. Sentuhan, pelukan, perkataan, mendengarkan, memperhatikan, kehadiran. Itu adalah beberapa peran positif tubuh lebih daripada seks. Kita hadir di tengah kondisi yang sulit. Itu penting. Ya, selama pandemi kita benar-benar tahu ya, nggak enaknya, nggak ketemu gitu ya. Kita tahu ada something missing. Secara fundamental ada yang nggak pas, meskipun ya kita bisa ada online meeting, ada Zoom, ada teknologi, tapi tetap saja there's something missing. Dan kalau hari ini mungkin masih ada teman-teman yang merasa pokoknya nggak mengisolasi diri, bahkan anti ibadah sama sekali. Lain ya anti ibadah sama jaga-jaga supaya tidak kena COVID ya. Kadang-kadang kita ini bisa dengan alasan COVID kita nggak mau ketemu, padahal sebenarnya nggak mau repot saja. Kalau kita benar-benar nggak mau ketemu, itu ibarat LDR ya, LDR karena beda sekolah, tapi begitu lulus ya udah ya terus LDR aja gitu ya. Cowoknya misalnya kita udah LDR, ini sudah it's working, ini udah lulus, ngapain ketemu? Kita kan tetap bisa pacaran lewat LDR, kan semua ada, pacaran bisa lewat WA, mesra-mesraan bisa lewat telepon, ketemu orang tua bisa lewat Zoom. Ya udah nikah lewat YouTube aja gitu kan ya. Kadang-kadang bingung ini mau cari istri atau cari content creator gitu kan. Maka banyak teman-teman peran tubuh yang lebih penting, lebih indah daripada sekedar seks. Jangan membatasi tubuh hanya untuk kepuasan duniawi seperti sexual relationship saja, tetapi banyak hal-hal yang penting lainnya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah bagaimana kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Kita menghargai tubuh dan menjaga kesehatannya. Kita menghargai tubuh dan menjaga kesehatannya. Menjaga kesehatan dengan olahraga, dengan istirahat. Dan salah satu hal yang menjadi warisan iman kekristenan adalah Sabat, ya, di mana kita benar-benar memberikan waktu untuk Tuhan, untuk ibadah. Karena hari-hari ini mungkin candu orang adalah bekerja. The new drug of choice katanya. The new drug adalah kerja nggak berhenti. Gitu ya. Itu menunjukkan berhala pencapaian, berhala pembuktian diri dan seterusnya. Tapi kita bisa belajar untuk istirahat. Kita menikmati waktu bersama dengan Tuhan di dalam keistirahatan kita, bersama dengan kita bermain, kita have fun, kita makan, kita minum. Dan momen-momen seperti itu teman-teman, kita bisa gunakan sebagai momen di mana kita ketemu sama Tuhan, mengalami Tuhan. Pada saat kita makan, pada saat kita olahraga, kita bisa gunakan tuh waktu untuk mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Sehingga doa kita sebelum makan tuh nggak klise gitu loh ya. Kadang-kadang tuh repot ya. Orang tuh kalau doa makan tuh bisa lupa gitu. Udah doa belum ya gitu kan ya. Menunjukkan bahwa doanya mungkin nggak sungguh-sungguh mengucap syukur untuk penyediaan Tuhan. Ayo coba lain kali waktu sebelum makan kita benar-benar mengucap syukur. Waktu olahraga kita ingat Tuhan. Waktu kita main sama keluarga kita ingat Tuhan. Kita menyerahkan kepada Tuhan setiap aktivitas fisik dan badaniah kita. Kita bisa mengalami Tuhan lewat semua kegiatan fisik kita. Dan kita juga menghargai tubuh kita, tubuh yang Tuhan kasih. Kita nggak terlalu stres tentang apa yang terjadi kepada tubuh kita. Pada saat kita mengalami penyakit, penuaan, bahkan cacat, atau ada kecenderungan penyelewangan sifatnya seksual begitu ya. Kita bisa menyerahkan kepada Tuhan. Kita bisa membawa itu kepada doa. Ya, kita jaga hidup, kita jaga tubuh kita. Kalau mengalami penuaan, cacat-cacat tertentu, kita menjaga tubuh kita. Tetapi menjaga tetap di dalam batasan-batasan yang sudah diberikan Alkitab. Kita menjaga tubuh kita mempercantik tubuh kita. Boleh, sesuai dengan batasan-batasan atau framework yang sudah ditetapkan oleh firman Tuhan. Kita nggak usah takut sama tubuh kita. Tapi kita percaya kepada Tuhan, tubuh kita punya peran untuk kerajaan Allah dan untuk sukacita kita. Teman-teman, saya ingin menutup dengan ini. Saya masih ingat di Kejadian pasal yang ketiga, dosa pertama. Karena perintah Tuhan yang berkata, jangan kamu makan. Jangan diraba buah itu. Wah, seakan-akan ini ya menakutkan sekali. Tetapi waktu Yesus datang,
Dia merubah kutuk itu dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Yesus hari ini datang, rindu kita menggunakan tubuh kita untuk Dia. Karena tubuh Yesus sudah diserahkan buat Anda dan saya. Tubuh Yesus sudah dihancurkan, darahnya dicurahkan. Sehingga hari ini kita punya kekuatan yang baru. Hari ini kita punya pengharapan lewat tubuh kita, bukan tanpa tubuh kita. Tubuh kita bukan sesuatu yang jahat, tetapi sudah ditebus, dibeli. Hari ini kita bisa ambil, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa olahraga, kita bisa berhubungan tubuh dengan suami istri, dengan di dalam pernikahan. Karena Tuhan sudah mengkaruniakan Yesus buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini. Tolong supaya kami bisa mengerti peran tubuh dalam hidup kami. Kami nggak menggunakannya sembarangan, tetapi kami bisa melihat Kristus Yesus melalui keseharian kami. Bagaimana kami menggunakan tangan, kaki, mata, lidah, dan bahasa tubuh kami untuk memuliakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih mudah terseret oleh arus budaya, mementingkan perasaan dan hati, dan menghiraukan tubuh. Tubuh kami menjadi budak hawa nafsu kami. Tolong kami untuk bisa melihat kepada Kristus dan kekuatan Roh Kudus yang Tuhan sudah tanamkan dan selalu senantiasa bersama dengan kami. Sehingga kami mampu hidup memuliakan Allah dengan tubuh kami. Sehingga dunia bisa melihat bahwa kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Tolong kami untuk bisa mengaplikasikannya dengan serius dan dengan sukacita dalam hidup kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau sekarang akan berpisah kembali ke aktivitas kami masing-masing. Dan saya rindu mendoakan buat teman-teman semua hari ini. Maka terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa terkasih. Sebelumnya, terima kasih kepada penata layan yang telah melayani dan kepada Bapak Edwala yang telah membawakan firman pada kebaktian universitas hari ini dengan tema Your Body Matters. Semoga melalui firman hari ini kita memahami konsep teologi tubuh yang tepat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, serta menyadari pentingnya memiliki perspektif yang tepat dalam melihat tubuh fisik yang kita miliki. Mari kita berkomitmen untuk memandang dan memperlakukan tubuh fisik kita sesuai dengan perspektif firman Tuhan. Saya juga mengajak Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian untuk mengikuti kebaktian universitas minggu depan pada tanggal 22 November 2021 dengan tema Your Time Matters yang dilayani oleh Bapak Jimmy Lucas. Selamat hari Senin dan selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.